Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yanto. Saya merupakan salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Surakarta atau yang sekarang sudah menjadi UIN Surakarta Raden Mas Said. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yakni job analisis dan desain pekerjaan ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu beliau yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis MAG. Kita mulai untuk presentasinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ruang lingkup analisis pekerjaan. Ruang lingkup analisis pekerjaan itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama, mikro, artinya skala kecil, bersifat secara khusus, sempit, dan tunggal. Indikatornya memiliki informasi yang rinci, tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian manfaatnya bagi internal organisasi adalah sebagai perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi dan penempatan pekerjaan, pembagian pekerjaan, acuan pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan inventarisasi jabatan dan penilaian prestasi kerja. Ruang lingkup yang kedua adalah secara makro, artinya secara lebih luas, yaitu bersifat umum dan luas, sektoral dan nasional. Kemudian, analisis pekerjaan pada tingkatan makro ini memiliki indikator, memiliki informasi secara garis besar, serta hasil dan kualifikasi jabatan dalam wilayah tertentu. Manfaatnya sebagai acuan klasifikasi pekerjaan, ketenaga kerjaan yang bersifat makro yang berbasis pada jabatan. Selanjutnya, tujuan analisis pekerjaan yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Dalam bahasa Inggris, recruitment dan selection. Apa itu? Analisis pekerjaan dibutuhkan oleh seorang manajer dalam memilih orang seperti apa yang diandalkan untuk mengisi posisi atau menempati posisi dan tanggung jawab tertentu. Ini menunjukkan klasifikasi pendidikan secara akademis, pengalaman, pekerjaan, keterampilan fisik dan teknis. Intinya dalam hal ini berusaha menempatkan posisi yang relevan dengan orang yang tepat. Right person at the right place. Yang kedua, tujuan analisis pekerjaan adalah menilai hasil kinerja atau performance analysis. Melalui analisis pekerjaan, manajer dapat memverifikasi apa maksud serta tujuan yang telah diserahkan kepada pekerja untuk ditunjuk mencapai batas maksimal atau belum. Hal tersebut disebabkan karena analisis pekerjaan dapat membantu kriteria evaluasi dan hasil kerja serta menentukan standar kerja. Yang ketiga, tujuan analisis pekerjaan adalah pengembangan dan pelatihan, development and training. Analisis pekerjaan dapat pula dimanfaatkan untuk mensurvei kebutuhan pengembangan dan pelatihan kerja. Perbedaannya adalah antara kenyataan aktual, kinerja karyawan dengan hasil kinerja yang diharapkan dijadikan acuan untuk menjadi penentu tingkat pelatihan yang diperlukan pekerja yang bersangkutan. Kemudian, gunanya adalah untuk memutuskan substansi daripada pelatihan, instrumen yang dibutuhkan, kemudian teknik yang dipergunakan dalam pelaksanaan pelatihan atau training tersebut. Tujuan yang keempat adalah manajemen kompensasi atau manajemen compensation. Analisis pekerjaan mengasumsikan bagian penting untuk memutuskan paketan gaji, insentif, dan tunjangan bagi karyawan. Tentu kompensasi akan sejajar sesuai dengan
tanggung jawab, dan tugas daripada masing-masing karyawan. Selanjut, elemen desain pekerjaan. Di sini terdapat 3 jenis elemen. Yang pertama adalah elemen organisasi, yang kedua elemen lingkungan, yang ketiga adalah elemen keperilakuan. Untuk elemen organisasional ada 3 unsur. Yang pertama, pendekatan mekanistik, kemudian aliran kerja dan praktek kerja. Elemen lingkungan terdiri dari 2 unsur, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, elemen keperilakuan. Di dalamnya terdapat otonomi, variasi pekerjaan, identitas tugas, kemudian adalah umpan balik. Slide selanjutnya adalah trade-off keperilakuan dan efisiensi. Apa itu? Ini diartikan sebagai sebuah perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran, meminimalkan otonomi dan unsur kontradiktif atau yang berlawanan, mengurangi perbedaan atau variasi, dan membentuk spesialisasi yang tinggi. Dalam trade-off ini ada 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah produktivitas versus spesialisasi. Apa itu maksudnya? Jika terdapat kenaikan spesialisasi, maka berdampak pada output yang mengalami penurunan karena kemunculan kejenuhan dari pelaksana pemberian beban tugas yang terus-menerus melakukan. Yang kedua adalah kepuasan kerja versus spesialisasi. Apa itu? Kepuasan kerja dapat meningkat dan sejalan dengan kenaikan spesialisasi. Pekerjaan tanpa spesialisasi membuat karyawan membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari pekerjaan tersebut. Begitupun sebaliknya, spesialisasi yang mudah akan membuat karyawan mudah untuk memahami dan menguasai jenis tugas yang diembannya. Yang ketiga adalah proses belajar versus spesialisasi. Pekerjaan yang telah terspesialisasi akan lebih mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan pekerjaan yang belum terspesifikasi. Proses pemahaman pada sebuah pekerjaan yang telah terspesialisasi akan lebih cepat mencapai hasil yang dituju atau yang diharapkan. Yang keempat adalah perputaran karyawan versus spesialisasi. Spesialisasi pekerjaan yang pada dasarnya cepat dan mudah dimengerti, mudah dipahami, akan berakibat pada perolehan kepuasan yang lebih rendah. Padahal tingkat kepuasan yang rendah akan berimbas kepada tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi, sering bergonta-ganti seperti itu maksudnya. Next, proses analisis pekerjaan. Di sini ada 3 proses secara umum, secara singkatnya ya, secara secara ringkas. Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam proses analisis pekerjaan. Yang pertama, pengumpulan data jabatan diolah menjadi informasi jabatan menggunakan metode yang telah ditentukan. Artinya apa? Diawali dengan pengumpulan data, apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan, yang intinya dalam pekerjaan itu apa yang kita butuhkan, hal apa yang perlu kita spesialisasi, kita klasifikasikan, kita cari data dulu. Dengan dikumpulkannya data, maka akan kita proses menjadi informasi jabatan menggunakan metode yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang kedua, menyajikan informasi jabatan berupa spesifikasi dan deskripsi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kita pikirkan dulu visi dan misi tujuan organisasi itu apa. Kemudian setelah ketemu, kita buatlah spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan yang diharapkan untuk mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi itu apa. Yang terakhir adalah menunjukkan pemanfaatan informasi pekerjaan untuk tujuan tertentu dalam bentuk laporan, kesimpulan, serta saran. Setelah kita kumpulkan, setelah kita sajikan, maka akan muncul manfaat dari informasi itu apa, yaitu akan diperoleh beberapa formasi pekerjaan yang kita butuhkan
untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi. Ini setelah saya sematkan bagian tentang proses analisis pekerjaan. Yang pertama adalah persiapan penyelenggaraan. Persiapan daripada hal apa yang kita butuhkan. Yang kedua, pengumpulan data jabatan. Jabatan apa saja yang kita butuhkan, jabatan apa yang kita perlu tambahkan dalam rangka mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah setelah data terkumpul, maka kita perlu mengolah data menjadi sebuah jabatan. Keempat, verifikasi. Nomor 5, pembetulan atau evaluasi. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah informasi jabatan, program yang membutuhkan informasi jabatan. Yang terakhir adalah penentuan informasi jabatan, atau apa sih yang kita butuhkan untuk mendukung tujuan daripada visi misi organisasi atau lembaga atau perusahaan. Maka setelah prosesnya ini terkumpul, barulah kita bisa melaksanakan analisis pekerjaan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang job analysis. Job analysis adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tanggung jawab pada posisi pekerjaan tertentu, serta karakteristik pekerja yang tepat untuk menempati suatu jabatan. Analisis pekerjaan berkontribusi pada data informasi yang diperuntukkan untuk menyusun gambaran atau deskripsi sebuah pekerjaan, serta spesifikasi sebuah pekerjaan, penjelasan standar karyawan yang dikerjakan, kemudian kita butuh karyawan yang seperti apa, dia punya lulusan apa, atau dia punya keterampilan, pengetahuan secara akademis, secara lapangan apa. Itulah adalah job analysis. Analisis pekerjaan berusaha untuk menugaskan seseorang sesuai dengan kategori pada suatu pekerjaan tertentu berdasarkan keahlian, pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Tentunya jenis analisis pekerjaan ada dua. Yang pertama adalah analisis pekerjaan tradisional, atau bahasa asingnya traditional job analysis. Yang kedua ada analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil, result oriented job description atau RODS. Di dalamnya termuat task, pertanyaan, condition atau kondisi, standar, batas apa yang diperlukan, kemudian SKAS, skill, knowledge, and abilities. Kemampuannya seperti apa, pengetahuannya, dan kemampuan dia untuk beradaptasi dengan baik. Yang terakhir adalah kualifikasi, untuk menentukan pantas atau tidaknya seseorang menempati pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, sifat analisis jabatan. Sifatnya dalam analisis jabatan itu ada apa? Yang pertama, analisis jabatan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk tuntunan, keterampilan, dan penetapan tugas sebuah jabatan, dan seperti apa orang yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian diperoleh data informasi berkaitan perilaku manusia, aktivitas pekerjaan, serta alat, mesin, perlengkapan yang membantu pekerjaan, konteks jabatan, dan standar kinerjanya. Kemudian fungsi daripada analis jabatan adalah menjadi dasar dan acuan dalam seleksi, perekrutan, penilaian, evaluasi dan kompensasi kerja, pendidikan, dan training, serta dipastikan rekrutmen yang tepat atas semua tugas. Langkah-langkah yang diambil berusaha mengidentifikasi pekerjaan itu secara khusus, meninjau latar belakang yang diperoleh dari informasi itu, posisi untuk ditempati. Selanjutnya adalah metode dalam pengumpulan informasi analisis jabatan. Ada 3 metode yang kita ketahui dan ini biasa diterapkan dalam analisis sebuah jabatan pekerjaan. Yang pertama adalah observasi atau observation. Observasi ini menggunakan metode observasi akan
berguna untuk mengamati seseorang karyawan dan menulis seluruh tugasnya, tanggung jawabnya, keterampilannya, cara dan teknik untuk menyelesaikan tugasnya, serta emosi atau mental yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tantangan atau resiko pekerjaan. Itulah manfaat daripada metode observasi. Yang kedua adalah wawancara atau interview. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mewawancarai dengan memberikan pertanyaan yang telah kita siapkan yang pasti relevan dengan pekerjaannya sebelum dan menulis jawabannya untuk diperoleh data informasi yang dibutuhkan. Umumnya ada 3 interview. Yang pertama dari penyedia atau supervisor atau atasan langsung yang menguasai bidang tertentu. Kemudian ada interview kelompok karyawan yang melaksanakan tugas yang sama. Dan yang terakhir adalah wawancara individu karyawan yang bersangkutan. Metode yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dan informasi pekerjaan yang sering dipergunakan. Pengumpulan data informasi melalui kuesioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh karyawan dan diisi sesuai dengan apa yang dialaminya. Keunggulan daripada kuesioner adalah memerlukan waktu yang cukup singkat, biaya yang lebih murah, dan memberikan informasi lebih akurat dan valid. Begitu. Selanjutnya adalah kualifikasi pekerjaan. Apa itu kualifikasi pekerjaan? Diartikan sebagai sebuah proses pengelompokan atau pengkategorisasian kedudukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, kemampuan yang diperlukan, ataupun unsur pendukung lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Terdapat 2 jenis kualifikasi. Yang pertama adalah pekerjaan terbagi pada klasifikasi kedudukan atau okupasi yang bersifat masih umum. Yang kedua, berjenis klasifikasi kedudukan atau okupasi yang masih bersifat umum. Jadi, pekerjaan dipilah menurut tingkat tanggung jawabnya dan akan terlihat secara lebih khusus, artinya lebih eksplisit. Kemudian seluruh pekerjaan dalam proses klasifikasi dilandasi pada faktor-faktor tertentu. Yang pertama, konteks pekerjaannya seperti apa, proses mentalnya, masukan informasi, relasi, metode yang digunakan, ciri pekerja, dan output atau hasil pekerjaan. Yang terakhir adalah politik reklasifikasi, the politic of reclassification. Artinya apa? Ini adalah daya tangkap politik berpengaruh pada fungsi dan tujuan alokasi analisis pekerjaan dengan teknik mendeskripsikan 2 tipe keputusan. Akan muncul 2 keputusan dari politik ini. Yang pertama, reklasifikasi atau pengklasifikasian ulang yang dapat menimbulkan pergantian dalam pendapatan. Artinya kaitannya dengan gaji. Ketika sesuai dengan tanggung jawabnya, maka gaji bisa naik, ataupun sebaliknya bisa gaji menjadi lebih turun karena tugas yang tidak maksimal dilaksanakan. Yang kedua adalah reklasifikasi yang menimbulkan perubahan pada status dari suatu posisi. Bisa jadi pengklasifikasian ulang ini membuat dia jabatannya menjadi naik, atau sebaliknya klasifikasi yang menjadikan dia menjadi lebih under lagi jabatannya karena mungkin dari output yang dia hasilkan tidak sesuai dengan tujuan, visi, dan misi daripada organisasi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah masuk pada tahap kesimpulan. Dari beberapa pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa analisis jabatan merupakan proses mengkaji serta mengumpulkan data secara sistematis, secara komprehensif berkenaan dengan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab karyawan dalam suatu organisasi, industri perusahaan, ataupun sesuai dengan apa yang kita alami adalah lembaga sekolah. Yang kedua, tujuan dari analisis jabatan adalah berorientasi pada bagaimana tenaga kerja sanggup melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, serta handal
sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sangat menentukan besarnya pemasukan suatu industri, perusahaan, lembaga pendidikan. Kemudian dampak praktiknya daripada pemaparan saya hari ini adalah seluruh unsur analisis hambatan adalah hal yang sangat urgent dan mendesak untuk diimplementasikan di sekolah. Identifikasi spesifikasi pekerjaan penting bagi guru dan seluruh karyawan, terutama dalam perekrutan tenaga sekolah. Terkhusus di lembaga pendidikan sekolah, hubungan antara analisis jabatan dan proses atau fungsi manajemen sumber daya manusia berpengaruh terhadap besarnya output yang dihasilkan, baik dari prestasi siswa dan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi untuk memilih lembaga tersebut sebagai tempat pendidikan putra dan putrinya. Begitu nggih? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sekali lagi semoga ada manfaatnya, memberikan pengalaman lebih bagi kita, memberikan pengetahuan lebih bagi kita dan saya pada khususnya. Sekali lagi saya ucapkan thank you, kamsia, terima kasih, syukran katsir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.